teman-teman, perkenalkan nama saya Rati Ramadhani. Saya dari kelas 3F. Di sini saya akan menjelaskan isi dari mading saya, yaitu tentang teori belajar kognitif dan teori belajar konstruktivisme. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Nah, teori kognitif yang pertama ada belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, dan emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Dalam artian, setiap individu harus memiliki atau mengeluarkan kemampuan untuk memahami sesuatu ketika belajar. Yang kedua ada teori belajar kognitif. Nah, lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasil belajar. Jadi teori ini tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, seperti teori belajar behavioristik. Nah, yang ketiga ada belajar pada teori. Nah, tentu memperhatikan stimulus, namun pada respon akan menyesuaikan sesuatu kemampuan kognitif yang sudah dimiliki berdasarkan pemahaman dan pengalaman sebelumnya. Yang keempat yaitu dalam praktik pembelajaran teori. Nah, teori ini memiliki tahapan-tahapan perkembangan. Lahirlah teori perkembangan yang harus dipahami juga. Kemudian ada tahapan-tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Nah, yang pertama ada tahap sesi motor, yaitu usia 0 sampai 2 tahun. Nah, individu memahami sesuatu atau tentang dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman sensori seperti melihat dan mendengar, dan dengan tindakan-tindakan motorik fisik. Kedua ada tahap pra-operasional, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Individu mulai melukiskan dunia melalui tingkah laku dan kata-kata, tetapi belum mampu untuk melakukan operasi, yaitu melakukan tindakan mental yang diinternalisasikan atau melakukan tindakan mental terhadap apa yang dilakukan sebelum secara fisik. Yang ketiga ada tahap operasional, yaitu konkret usia 7 sampai 11 tahun. Individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Kemudian ada tahap operasional formal. Nah, sementara Salvin menjelaskan bahwa pada operasional formal terjadi pada usia 11 sampai dewasa awal. Nah, kemudian ada implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama ada bahan yang dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Yang kedua ada berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. Yang ketiga, di dalam kelas anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara dan diskusi dengan teman-temannya. Yang keempat ada bahasa dan cara berpikir anak berbeda-beda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikirnya. Kemudian yang kelima ada anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan dengan baik. Selanjutnya ada teori belajar konstruktivisme. Nah, teori belajar konstruktivisme yaitu filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu sendiri, bukan tiruan dari realita.
Belajar dari pandangan sebagai proses menganalisis dan mengaitkan pengalaman baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Nah, kemudian ada ciri-ciri prinsip teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. Kemudian yang kedua ada mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar pada siswa. Yang ketiga ada memandang siswa sebagai cipta kemauan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat ada berpendangan bahwa belajar merupakan suatu proses, bukan menekankan pada hasil. Kemudian yang kelima yaitu mendorong siswa untuk mampu melakukan penyelidikan. Yang keenam ada menghargai peran pengalaman kritis dan belajar. Yang ketujuh yaitu mendorong berkembangnya rasa ingin tahu secara alami pada siswa. Yang kedelapan yaitu penilaian belajar lebih menekankan pada kinerja dan pemahaman siswa. Yang kesembilan yaitu mendasarkan proses belajar pada prinsip-prinsip teori kognitif. Kemudian ada perbedaan teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Yang pertama, teori kognitif. Kelebihannya yaitu penerapan teori kognitif bertujuan untuk melatih siswa agar mampu mengerjakan tugas dengan cara yang sama dan konsisten. Yang kelemahannya yaitu siswa belajar suatu cara menyelesaikan tugas, tetapi cara yang dipilih belum tentu baik atau sesuai. Nah, kemudian ada teori konstruktivisme. Kelebihannya yaitu siswa diajak untuk memahami dan menafsirkan kenyataan dan pengalaman yang berbeda agar mereka lebih mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kelemahannya yaitu dalam keadaan di mana kesepakatan sangat diutamakan. Pemikiran dan tindakan terbuka dapat menimbulkan masalah. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Sekian, terima kasih.